Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita hari ini coba untuk membuat video mengenai seorang karyawan yang mana dia bekerja di sebuah perusahaan kemudian dia dipindah tugaskan. Oke, di sini soalnya adalah Ubaid bekerja pada perusahaan Berkah Mall di Bogor. Oke, jadi kantor pusatnya di Bogor dengan penghasilan 8 juta per bulan. Kemudian Ubaid membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Lalu di sini keadaan Ubaid adalah belum menikah. Dia belum menikah. Kemudian awal Juni Ubaid dipindah tugaskan. Oke, berarti di Bogor itu Ubaid bekerja dari Januari sampai dengan berarti sebelum Juni, Mei. Nah, ini di Bogor. Informasi pertama. Kemudian awal Juni dia dipindahkan ke Bandung. Berarti yang Juni sampai dan awal Oktober dipindahkan ke Cianjur. Berarti Juni sampai September. Oke, Juni sampai September dia di Bandung. Kemudian yang terakhir informasinya adalah Oktober sampai Desember dia di Cianjur. Oke, ini informasinya. Selanjutnya kita lihat di sini yang pertama kita akan coba menghitung PPh 21 ketika Ubaid berada di Bogor. Nah, langkahnya seperti ini. Seperti biasa, gaji sebulannya 8 juta. Kemudian setelah kita dapatkan gaji, selanjutnya kita lakukan pengurangan. Kenapa kita langsung lakukan pengurangan? Karena informasinya di sini hanya gaji saja, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada tambahan pendapatan lainnya. Jadi kita langsung saja ke pengurangannya. Pengurangan yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan Tuan Ubaid itu 5% dari gajinya. Nah, ini gaji di sini dianggap gaji langsung ke gaji bruto ya. Jadi 5% dari gaji brutonya Tuan Ubaid. Nah, jadi 8 juta di sini dianggap sebagai gaji brutonya karena di sini tidak ada informasi lagi. Baik, 5% dikalikan 8 juta itu 400.000 dan ini di bawah batas maksimal. Jadi kita langsung tulis 400.000. Kemudian iuran pensiunnya tadi Ubaid bayar Rp100.000. Oke, kita langsung tulis 100.000. Maka total penghasilan Tuan Ubaid selama sebulan netonya adalah 8 juta, kita kurangi 500.000. Nah, yang merah ini artinya pengurang. Oke, hasilnya 7.500.000 per bulan. Nah, seperti biasa kita setahunkan. Disetahunkan ini jadi 90 juta. Dari mana 90 juta? Dari 12 dikalikan dengan 7.500.000. Oke, jadi Tuan Ubaid selama 1 tahun dianggap punya penghasilan 90 juta. Karena penghasilannya tidak berubah. Nah, ini merupakan style fiktif cara penghitungannya. Baik, selanjutnya kita cari PTKP-nya. PTKP-nya tadi Tuan Ubaid kondisinya adalah dia belum menikah dan tidak ada tanggungan. Jadi langsung saja PTKP-nya untuk Tuan Ubaid sendiri 54 juta. Nah, ini dia dapat 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 90 juta dikurangi 54, maka hasilnya adalah 36 juta. Nah, selanjutnya berarti ini level atau tarif lapis pertama 5%. Karena dia di bawah 60 juta. Yang terbaru untuk HPP atau tarif HPP pajak PPh 21 itu di bawah 60 juta 5%. Jadi 5% kita kalikan dengan 36 juta hasilnya 1,8. Catatannya ini adalah pajak per tahun ya. Pajak per tahun Tuan Ubaid 1,8 dengan gaji 8 juta. Netonya tadi sekitar 90 juta per tahun. Nah, per bulannya berarti tinggal 1,8 dibagi 12. Oke, kita sudah dapatkan PPh 21 per bulan. Artinya di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Tuan Ubaid kena PPh 21-nya itu rata, yaitu 150.000 per bulan. Nah, jadi PPh terutangnya kalau kita ingin tahu di akhir bulan Mei, Tuan Ubaid itu punya utang PPh yaitu Januari sampai Mei 750.000. Dan di bulan Mei juga dipotong oleh perusahaan Tuan Ubaid, yaitu PT Berkah Mall. Maka Januari sampai Mei juga
itu sebesar 750.000. Dihasilkan dari 150 dikalikan 5. 5 itu maksudnya Januari sampai Mei. Sehingga di akhir bulan Mei ya tidak ada lebih atau tidak ada kurang, dia nihil karena punya PPh terutangnya 750 dan dipotong oleh pihak PT Berkah Mall juga 750 sehingga nihil. Oke, selanjutnya ini perhitungannya. Nah, di sini ini coba kita masukkan ke formulir 1721 walaupun di sini hanya perhitungannya. Nah, nanti kita coba buatkan videonya terkait cara mengisi formulirnya dengan formulirnya langsung. Nah, ini pengisian formulir 1721. Ini data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengisi formulir Tuan Ubed, bukti potong Tuan Ubed. Nah, gajinya Januari sampai Mei, jadi kita langsung bulatkan karena untuk formulir 21 itu dianggap setahun atau disetahunkan. Di Januari sampai Mei, berarti kan tadi gajinya 8 juta. Nah, berarti kita kalikan dengan 5. 8 juta dikalikan 5. Setelah itu lakukan pengurangan. Pengurangannya juga sama 5% dari gaji bruto. Gaji brutonya 40 juta sama dengan 2 juta. Masih di bawah batas maksimal yaitu 6 juta per tahun. Nah, iuran pensiunnya juga sama. Kita kalikan dengan 5 dikalikan 100.000. Tadi kan 100.000 per bulan. Kalau Januari sampai Mei berarti kan 5 bulan. Sehingga pengurangnya ada 2,5. Maka penghasilan neto Tuan Ubed, catatannya di sini Januari sampai Mei ya, itu 37.500.000. Nah, karena ini Januari sampai Mei, maka kita buat disetahunkan. Jadi untuk pegawai yang dipindah tugaskan dalam kantor yang sama, kita setahunkan. Jadi disetahunkan. Ada setahun, ada disetahunkan. Nah, ini disetahunkan. Oke, jadi 90 juta. Nah, dari mana ini? Ini dihasilkan dari 1 tahun ada 12. Ini dia. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, nah, jadi kita buat rumus di sini. Di setahun itu berarti ada 12 bulan dibagi dengan berapa penghasilan yang diterima selama berapa bulan. Nah, 5 bulan. Kemudian nanti kita kalikan dengan hasil dari penghasilan netonya. Nah, penghasilan netonya yaitu tadi 37.500. Nah, ini cara membuat penghasilan neto disetahunkan. Jadi 90 juta. Oke, nah ini rumusnya juga ada. Ini dia. Oke, selanjutnya kita lihat PTKP-nya. Nah, PTKP-nya kan per tahun 54 juta. Sehingga PKP-nya 36 juta. Nah, ini data yang diperlukan oleh perusahaan untuk membuat bukti potong Tuan Ubed. Nah, tarifnya 5% karena di bawah 60 juta, 5% dikalikan 36 ada 1,8. Oke, ini pajak Tuan Ubed dari penghasilan yang dia terima. Selanjutnya, total pajak per tahunnya 1,8. Nah, pajak terhutangnya, ini kan Januari sampai Mei, itu 750. Nah, caranya juga sama. Kita buat dengan cara Tuan Ubed punya penghasilan 5, kemudian selama setahun dikalikan dengan pajaknya yaitu 1,8. Nah, kalau tadi kan untuk mendapatkan penghasilan, kita balik 12/5 dikalikan penghasilan netonya. Nah, kalau untuk pajaknya, karena pajak itu terhutangnya 5 bulan, per tahun dikalikan 1,8. Jadi ada 750.000. Nah, ini pajak terhutang Tuan Ubed sampai bulan Mei. Tadi kan sudah dipotong oleh perusahaannya, Januari sampai Mei juga 750. Berarti nanti di formulir 1721-nya dia nihil. Oke. Nah, karena Tuan Ubed ini penghasilannya tadi setahun tuh 90 juta, kemungkinan Tuan Ubed menggunakan formulir 1721 dan nanti SPT-nya untuk SPT tahunannya SPT 1770 SS. Nah, selanjutnya kita akan lihat ketika Tuan Ubed pindah dari Bogor ke mana tadi? Ke Bandung ya. Baik. Nah, ini dia datanya. Kita sedikit perkecil. Oke. Ini kondisinya Tuan Ubed ketika dia pindah ke Bandung. Nah, ini juga Cianjur pun ada. Baik, ke Bandung. Nah, Bandung itu tadi di awal Juni. Berarti kita hitung penghasilannya dari Juni sampai September. Tadi kan awal Juni, awal Oktober dia sudah pindah. Berarti ini Juni sampai September. Ini ada Juni, Juli, Agustus, September. Ada 4 bulan berarti ya. Nah, berarti 4 bulan ini kita kalikan dengan gaji pokoknya Tuan Ubed. Yaitu 8 juta ya.
Jadi 32 juta ini dihasilkan dari 4 dikalikan 8 juta. Gaji pokoknya tadi 8 juta. Nah, gaji pokok ini atau 32 juta ini dianggap sebagai gaji bruto karena tidak ada informasi lagi terkait gaji yang lain. Jadi anggap ini gaji brutonya, sehingga biaya jabatannya 5% kita kalikan dengan gaji bruto. Nah, ini catatannya, gaji bruto, bukan gaji pokok untuk biaya jabatan. Maka angkanya adalah 1,6, nah, masih di bawah batas maksimal, jadi kita tulis 1,6. Nah, iuran pensiunnya juga sama, kita kalikan 4 kalikan 100, karena kan 4 bulan. Nah, jadi pengurangnya ada 2 juta dan penghasilan neto Tuan Ubed di Bandung. Ingat, ini penghasilannya di Bandung. Tadi di Bogor sudah ada, di Bandung 30 juta. Di Bogor tadi berapa? Di Bogor tadi bisa kita lihat. Penghasilan Tuan Ubed itu selama di Bogor sebulannya 7,5. Berarti kalau 5 bulan 7,5 kali 5. Nah, untuk netonya berarti. Nah, ini dia. 5 dikalikan 7.500.000. Jadi 37.500. Atau bisa lihat di formulir 1721 tadi. Yang tadi data yang kita butuhkan untuk formulir 1721 di sini. Ini juga bisa dilihat. Nah, ini dia. Penghasilan neto Januari sampai Mei 37.500. Ini juga boleh digunakan. Oke. Kita kembali. Oke, sampai sini. Nah, sehingga penghasilan Tuan Ubed dari Januari sampai September itu berarti 30, kita berikan tanda 30 ditambah 37.500, jadi 67.500. Nah, penghasilan netonya karena Tuan Ubed sampai tadi bulan September, selanjutnya di Oktober dimindahkan, maka kita disetahunkan kembali. Nah, caranya sama berarti, perbedaannya hanya bulannya saja. Berarti 12/9. 9 itu 5 bulan di Bogor, 4 bulan di Bandung. Nah, baru kita kalikan dengan 67.500. Oke, kita lihat rumusnya di sini. Nah, ini dia. Hasilnya adalah 90 juta. Nah, lanjut dikurangi dengan PTKP, ketemulah PKP. Oke, setelah dapat PKP, berarti pajaknya hitungannya ini dianggap disetahunkan. Jadi 1,8. 1,8 ini untuk dari karena ini disetahunkan berarti hitungannya adalah selama 9 bulan. Nah, kita hitung per bulannya. Karena dia disetahunkan, jadi jangan langsung dibagi dengan 12, tapi caranya Tuan Ubed kena pajak dari Januari sampai September, 9 bulan berarti per 12. Jadi tidak langsung dibagi 12. Jadi 9/12, 9 menentukan berapa bulannya, 12 itu tahunnya, tadi disetahunkan dikalikan dengan pajak per tahunnya 1,8. Ketemulah per bulannya Tuan Ubed kena 150.000. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini kasusnya kita ingin tahu sekarang. PPh 21 yang harus dipotong. Oke, jadi karena tadi Tuan Ubed pindah kerja sampai ke Bandung, di Bandung itu Januari berarti sampai September. Jadi yang harus dipotong dari perhitungan ini adalah 1.350. Ini dihasilkan dari ini 9/12. Kita masukkan ke sini. Nah, ini tadi maksudnya 150 ini per bulan ya. Ini 1.800 dibagi 12. Nah, saya clear menjelaskannya. Jadi PP yang harus dipotong selama Tuan Ubed punya penghasilan dari Januari sampai September adalah 1.350 dihasilkan dari ini dia caranya. Nah, kemudian kita lihat di formulir 1721 terutang di Bogor. Nah, saat di Bogor kan Tuan Ubed sudah bayar tuh. Pindah ke Bandung dia awal Juni. Berarti di Bogor itu Tuan Ubed telah bayar atau terutangnya adalah 750. Kemudian berarti kan ada sisa 600.000. Nah, 600 ini yang terhutang di Bandung. Nah, ini hutang di Bandung dan sudah dipotong tadi. Dipotong di Bandung 600.000. Sehingga PPh Tuan Ubed sampai bulan September itu nihil juga. Pertama, Tuan Ubed
secara perhitungan Tuan Ubed itu harus dipotong 1350. Tetapi Tuan Ubed dalam formulir 1721 juga tercatat punya terutang sebesar 750 dan itu sudah dipotong. Sehingga sisanya adalah 600.000. 600.000 ini juga sudah dibayar oleh Tuan Ubed sebelum pindah ke Cianjur. Sebelum pindah ke tempat lainnya. Juni sampai September. Nah, ini berarti 4 dikalikan 150. Nah, ini dia tadi perhitungannya. Nah, maka hasilnya adalah nihil. Nah, ketika nihil, maka Tuan Ubed sudah tidak ada pajak terutang lagi. Nah, tapi ternyata Tuan Ubed pindah kembali ke mana tadi? Ke Cianjur. Nah, ketika Cianjur, maka Tuan Ubed pertama kita hitung PPh 21-nya dulu. Karena kita ingin tahu Oktober itu berapa rupiah, Desember berapa rupiah. Nah, baru nanti kita akan coba masukkan data-data tersebut ke formulir 1721. Nah, perhitungannya pada dasarnya sama seperti tadi pindah ke Bandung. Kalau tadi Bandung 4 bulan, nah kalau sekarang ketika Cianjur, Oktober sampai Desember 3 bulan. Berarti 3 dikalikan 8 juta. Selanjutnya, pengurangannya biaya jabatan 5% sama dikalikan gaji bruto, dapat 1,2, masih di bawah batas maksimal. Kemudian ini 300, per bulannya 100.000 kita kalikan dengan 3. Maka muncullah 1,5 sehingga PPh Tuan Ubed di Cianjur 22.500. Terus di Bogor tadi 37.500. Kemudian di Bandung juga tadi ada kan? Bisa kita lihat ketika di Bandung tadi. Nah, penghasilan itu di Bandung ini hasil perhitungannya itu 30 juta. Kita masukkan karena di Cianjur itu terakhir dia dipindahkan. Jadi kita masukkan di sini semuanya penghasilannya atau Cianjur, Bogor sama Bandung. Sehingga total penghasilan Tuan Ubed selama Januari sampai Desember itu ada 90 juta. Oke. Nah, ini dia. PTKP-nya sama 54 juta, PKP-nya jadi 36 juta. Lapis pajaknya berarti 5%, setahunnya 1,8. Nah, ini PPh terutang setahun. Ini perhitungannya. Jadi kita pengen tahu dulu dalam setahun tuh sebetulnya Tuan Ubed punya pajak terutangnya berapa. Nah, 1,8 semua kan. Tadi ketika di Cianjur 1,8, di Bandung 1,8, di Bogor pun 1,8. Nah, jadi langkah pertama tuh buat setahun dulu. Karena kita ingin tahu totalnya. Kemudian selanjutnya dalam formulir 1721 ketika di Bogor dan di Bandung itu kan sudah ada tercatat terutangnya berapa. Kalau di Bogor tadi terutangnya berapa tadi ketika di Bogor? Kita lihat. Nah, ini dia. Ini 750 ketika di Bogor. Kemudian masuk ke kondisinya ketika di Bandung tadi 600.000 kalau tidak salah. Mana tadi? Nah, ini dia. 600.000. Sehingga kalau kita totalkan di sini PPh yang harus dipotong terutang di formulir 1721 adalah 1350. Ini dihasilkan dari di Bogor 750, kemudian di Bandung 600.000. Nah, kita catat saja di sini. 750 ditambah 600 untuk Bogor dan Bandung. Nah, yang di Cianjurnya kan tadi kita sudah hitung. Nah, Cianjurnya ini kan 450 dari mana? Dari kita cari per bulannya dulu. Ini kita bagi 12. Nah, 150 ini per bulannya. Baru kita kalikan Cianjur tuh dari bulan Oktober, November, Desember. Berarti kan 3 bulan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita kurangi langsung dari pajak setahun dikurangi dengan Bogor sampai Bandung berapa bulan. Nah, ini sisanya. Nah, sehingga kasusnya di sini sama juga sebetulnya. PPh 21 yang harus dipotong di Cianjur per bulannya adalah 150. Dari mana? Dari sini 450 dibagi 3. Nah, sama bisa seperti itu. Karena kebetulan kasusnya gajinya sama. Tidak ada perubahan. Nah, kalau gajinya berubah mungkin nanti akan bisa kurang bayar atau lebih bayar. Tergantung perubahannya naik atau turun. Nah, ini PPh
21 Tuan Ubed ketika dia pindah di Cianjur. Jadi masuk bulan Oktober Tuan Ubed harus bayar PPh-nya 150. Kemudian setelah itu bulan November juga sama 150. Nah, bulan Desember pun sama 150. Oke, nah selanjutnya ini data yang diperlukan untuk formulir 1721 bukti potong Tuan Ubed di Cianjur. Gaji sampai Oktober Desember 24 juta. Kemudian biaya jabatannya 24 dikalikan 5%, ini dianggap gaji bruto, dan iuran pensiunnya 300.000 karena 3 bulan. Kemudian netonya di Cianjur 22.500, netonya di Bogor 37.500, netonya di Bandung 30 juta. Sehingga setahunnya 90 juta. Selanjutnya PTKP-nya 54 dan PKP-nya 36 juta. Maka tarif pajaknya 5% dikali 36 1,8 per tahun. Nah, baru di sini kita catat PPh terutang di Bogor tadi, Bogor dan Bandung ini ya. Ini Bogor dan Bandung 1721 1350, Bogor 750, Bandung 600. Kemudian PPh terutang di Cianjur tadi 3 bulan dikalikan 150 450, dipotong di Cianjur juga sudah dipotong 450. Sehingga nihil. Nah, jadi ternyata sampai akhir tahun pun Tuan Ubed pajaknya sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.